Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di segmen info tu kali ini aku akan berikan pendapat aku pasal Kamal Gabu yang sudah tamat ni. Jadi ini adalah pendapat jujur daripada diri aku. Jadi ya, selepas aku menonton episod terakhirnya, jadi aku nak simpulkan dan conclude apa yang aku rasa selama 1 tahun aku menonton Kamal Gabu ni. Dan mungkin boleh jadi insight juga kepada korang yang baru nak tengok Kamal dia. Boleh tengok juga Kamal Gabu ni, okey. Jadi kita mulakan. Jadi ini betul-betul pure daripada pendapat aku sendiri dan nothing. Aku tak tulis skrip apa, jadi aku ingat apa yang aku itulah. Jadi first thing yang aku boleh katakan Kamal Gabu ni, secara story ini bagus banget gitu. Jadi aku boleh kata story Kamal Gabu ni mantap lah gitu, daripada permulaan sampailah ke pertengahan dan akhir gitu. Sebenarnya itu straightforward gitu. Bahkan Kamal Gabu ni hitung tak ada spin-off aneh gitu yang untuk menjelaskan plot hole gitu. Memang memang ada plot hole di Kamal Gabu ni. Contoh macam Project K, pintu yang boleh pindahkan dunia manusia ke dunia Granuto gitu kan. Jadi itu masih plot hole. Tapi yang penting story utamanya itu tak ada spin-off untuk menjelaskan plot hole di story utama gitu. Sementara kalau selain ni, contoh Zero One itu spin-offnya Project Tauzer untuk mengetahui apa yang terjadi di belakang layar gitu kan. Lepas tu apa lagi? Kamera Gits siapa ya? Jadi apa yang itulah. Kalau mungkin Zetsu nanti mungkin akan ada spin-off juga gitu kan. Ya sekarang sih dah umum juga sih. Gitu. Tapi kalau yang pasti Kamal Gabu ni tak ada spin-off yang menceritakan plot hole yang ada di story utamanya gitu. Ya spin-off ada gitu kan, tapi ya tak penting-penting amat sih, untuk hiburan gitu kan. Contoh Kamal Gabu Graduation, lepas tu Hyper Battle DVD ya. Itu paling tak, Hyper Battle DVD ya untuk lucu-lucu gitu kan, paling awal-awal gitu kan. Nah, lepas tu untuk character development, dan ini point plus yang character development untuk belah protagonis ini yang paling aku suka daripada Kamal Gabu ni. Dan siapa sangka gitu tahun ni gitu kan, aku memang suka MC-nya gitu, Shoma gitu kan. Shoma aku memang suka sangat gitu kan. Katanya gitu kan, dia tu naif, tapi naif dia tu ada alasan yang kokoh dan sometimes dia boleh serius gitu. Jadi ya Shoma ini kalau hitungannya ya MC yang ada dua sifat gitu kan. Dua sifat yang depends on situation. Kalau ya lagi damai ya dia santai gitu kan. Kalau lagi serius, lagi intense battle-nya gitu ya dia betul serius lah gitu. Dia tak peduli gitu. Lepas tu untuk Hanto aku pun cukup suka juga, tapi kalau untuk favorite ya aku lebih ke Shoma gitu kan. Kalau Hanto sih aku lebih suka dan cukup realistik juga gitu kan. Apalagi bila masuk ke episod 20 ke atas gitu kan. Nah, 20 ke atas gitu, itu memang fokus ke Hanto gitu kan. Jadi ya bila tahu plot twistnya gitu dan debutnya Frappe Custom gitu kan, itu bagus banget untuk karakter Hanto gitu kan. Dan sampai akibat debut Frappe Custom aku sampai cari Frappe bolehlah cari ya gitu kan, Zeus gitu kan. Kalau beritahu lah kalau siapa nak cari Frappe gitu ya, aku pun mengidam pun akibat ya Hanto. Sampai tak lupa gitu, aku sampai cari Frappe gitu. Untung ada kat tempatku gitu. Jadi ya mudah lah gitu, senang lah gitu kan. Lepas tu untuk Lakia ini sebenarnya development dia okey gitu kan, tak ada masalah gitu. Cuma untuk waktu debut final formnya gitu mungkin bagus sebenarnya, tapi kurang sedikit lah gitu untuk aku gitu. Ya tapi overall bagus lah. Apalagi debut form from ala mod gitu kan, ala modo gitu kan, itu keren gitu. Apalagi ya dengan diiringi dengan insert song Shake It Off gitu kan, itu mantap gitu. Apalagi ya momen yang the best gitu, dia lagi ya itulah scene itu puas banget debut from ala modo gitu. Lepas tu ya untuk heroin lah, Sachika gitu kan. Sachika aku boleh jujur kata gitu kan, heroin setelah sekian lama tak ada heroin yang supportive
dapat Sachika ni bagus lah gitu. Apalagi untuk Sachika ni unik gitu secara outfit dan penampilan gitu. Secara penampilan dan sikap gitu ya, lebih ke gairu lah gitu atau gal gitu. Jadi aku jujur untuk Sachika memang agak unik dan aku suka gitu. Cuma ya mungkin ada kekurangan ya di mana ya kita tak dipilihkan dengan backstory Sachika gitu kan. Tak perlu backstory untuk sampai jadi Kamen Rider, ya itu tak perlu. Tapi kalau menurut aku sih Sachika perlu ada backstory untuk kita dapat pencerahan tentang karakternya yang macam ni gitu kan. Sachika ni ya tipikal ceria gitu kan. Jadi kita tak tahu gitu ceria ni sebab apa gitu kan. Ya pasti gua tahu, tapi sebenarnya tak perlu juga sih sebenarnya. Ya aku tahu gitu. Cuma kalau ada tu jadi lebih kita kenal gitu karakter Sachika tu gitu kan. Tak salah ada gitu kan. Asalkan jangan jadi rider aja gitu. Ya udah gitu. Kalau jadi rider ya ngamuk gitu. Tapi ya jujur gitu kan, Sachika kalau ada backstory kita dapatlah karakternya gitu. Sifat cerianya, apa tu alasan dia minta lelaki untuk cari kebahagiaannya gitu ya. Itu kita akan dapat lebih pencerahan gitu. Lebih dapat gitu karakter Sachika tu macam mana gitu kan. Nah, lepas tu ya jujur Sachika udah bagus lah sebagai support, karakter support gitu. Kalau ya boleh ya, kalau ada backstory ya dibolehkan lah di series lah. Tapi kalau dah tamat ni tak payah lah gitu kan. Tak payah nak ada spin-off lah. Karakter dia yang supportive tu aku cukup suka gitu kan. Cuma ya kalau tak ada backstory jadi kayak macam untuk penonton awam gitu kan, ataupun ya macam kayak karbit gitu atau FOMO gitu kan. Mungkin kata Sachika tak ada backstory lah gitu. Ya sebenarnya untuk melengkapkan karakter aja gitu. Karena ya ini heroin. Ya tak salah heroin ada backstory gitu kan. Gitu. Asalkan dia tetap jadi karakter support gitu kan. Tak perlu jadi rider gitu kan. Backstory untuk jadi kita lebih kenal gitu. Apa tu si Sachika ni gitu kan. Nah, gitu. Dan ya untuk secara overall ya secara fighting scene gitu aku memang suka. Gabu memang unik gitu kan. Apalagi di tempat-tempat sempit itu dipaksakan bertarung gitu, betul gila gitu. Dan untuk kekurangan ya aku boleh kata di pihak villain sih sebenarnya gitu. Villain sebenarnya okey gitu, menarik gitu kan. Jadi tujuan dia ya agak unik gitu kan. Cuma ya sekali lagi ya kurang gitu kan. Karena ya satu lagi gitu kan, kelemahan penulis Junko Komura itu ya di villain sebenarnya. Lepas aku tengok komen-komen dan di mana fanpage gitu kan, ya sama gitu kan. Di Lupin vs Pato Ranger gitu pun sama gitu, tak salah aku gitu kan. Malah monster yang jadi villain utamanya itu tak tersorot gitu. Yang malah tersorot ya Lupin ya Ranger. Lepas tu dengan relationship antara Lupin Ranger dan Pato Ranger gitu ya. Itulah sama juga dengan Gabu ni. Ini lebih fokus ke Shoma, Hanto, Lakia, Sachika. Sachika tu tak ada, 3 orang ni aja sebenarnya. Kerana Sachika dia just support gitu. Nah, 3 orang ni yang lebih difokuskan gitu untuk karakternya. Dan itu yang jadi daya tariknya ataupun kelebihan untuk kamera Gabu ni gitu. Dan jujur aku boleh katakan protagonis lebih better daripada antagonis gitu. Jadi villain untuk sekelas ya ada beberapa yang agak dipaksakan, macam contoh Nief gitu. Nief dipaksakan mati itu mungkin agak sayang kerana ya kita berharap mungkin akan jadi next Torius gitu ya, berharap aja gitu, tapi ya malah duar. Sayang, agak disayangkan lah untuk karakter Nief ni. Tak salah aku kalau pendapat Agareza dia tu kayak tak tahu baik buruknya Nief ni apa gitu, apa tujuan dia gitu ya. Sama gitu, aku tak tahu. Cuma ya berharap kalau dia tu pure jahat ya pure jahat gitu. Ya tak tahu gitu. Dan Glota sih tak ada screen time yang banyak sangat gitu sampai ya nanti special sih sebenarnya gitu. Ya udahlah gitu. Walaupun aku follow IG-nya ya udah gitu. Nanti special juga katanya. Jujur kalau aku boleh jujur ya memang karakter Glota gitu kan biasa aja gitu. Lepas tu untuk Shita ya emang udah di awal series udah dikiok kan gitu. Udah dikiok kan ya nanti ya aku tak banyak bahasa apa lah gitu ya. Paling dia dendam dengan Akagabu ya, Shoma tu sendiri ya udah gitu dia mati. Lepas tu apa lagi ya? Ya Jeep sih. Jeep sih untuk karakternya itu memang itu paling sampah lah gitu. Paling sampah gitu menurut aku. Itu dah kena over smash satu kali berturut-turut
itu Magen aja mati yo. Ini anjing tak mati-mati gitu kan. Malah matinya dengan Vortex Vortex pula. Frapis Vortex gitu. Ya udah kita mau ngapain lagi gitu. Aduh ngapain lagi gitu, ya udahlah. Habis itu terakhir mati ya udahlah gitu. Alhamdulillah lah gua. Sujud syukur gua gitu. Tetap syukur aku udah mati gitu. Lepas tu untuk untuk final boss ya tu Langgo gitu. Langgo hari ini kita bersyukur sih dapat final boss yang Kaiji, final boss Kaiji. Kalau Rewa kan ni 01 sampai Gachet semua rider gitu. Jadi ya udah COS gitu. Mau harap apa lagi gitu. Jadi aku dah sebenarnya aku bukan benci dengan final boss Kamen Rider gitu kan. Final boss yang bertype rider gitu ya. Aku tak benci, tak salah gitu. Cuma ya untuk final boss Kaijin ya itu dah lama gitu. Aku jadi sampai rasa ya udahlah, kenapa ya paling ya tidak lama Kaijin lah final bossnya ya. Tidak lah gitu ya. Lepas tu kita dapatkan Langgo gitu. Jadi untuk final boss ini ada boss Gabu ni aku lumayan suka gitu, walaupun secara pengurusan dan pengurusan episod terakhirnya ya begitulah, biasa aja gitu. Nanti aku bahas secara singkat gitu kan final episode Kamen Gabu ni. Jadi Langgo sebagai final boss ya kurang gitu kan ya kurang memberi cengkaman yang kuat ya. Memang tujuannya untuk menghentikan sih sebenarnya gitu ya. Memang tujuannya ya nggak pelik-pelik sih, ya udah gitu. Dia tak nak kacau dunia tu, dia nak ambil manusianya aja gitu. Ya udah settle gitu. Ya, itu je. Lepas tu Jardak, keluarga Zaldak gitu, Jardak. Jadi apa tu Boka sih bagus, lumayan bagus gitu untuk karakter yang gitu. Tapi kalau untuk Liza sih aduh sumpah dah, kalau dapat kat aku sih aku dah pijak tu orang tu makhluk gitu. Sumpah agak kacau sih. Siapa yang waifu ke Liza tu udah otak dia sewel anjing. Itu budak 2008 anjing, masih budak lagi kurang ni. Jadi ya itu doang sih. Boka sih lumayan bagus sih, cuma ya untuk kemunculannya gitu ya, kemunculannya lumayan je. Kemunculan dia tu banyak gitu, screen time dia banyak gitu, lumayan lah gitu. Cuma untuk dihabisi dengan Emezugumi sih kurang sih menurutku. Malah berasa Emezugumi ya kurang sedikit bagi aku gitu ya. Ya keren sih, ya bagus sih bagus gitu. Cuma ya sekali lagi ini pendapat aku ya agak kurang gitu, karena ya better pendek gitu, lepas tu langsung finishing gitu. Itu pun dibantu oleh Langgo gitu yang cocok di belakang gitu, ambil cocok di belakang gitu. Nah itu aja gitu. Jadi ya kemunculan bentuk full Granuto-nya si Boka pun ya kurang berasa gitu ya. Lumayan mencekam sih, tapi ya kurang berasa aja gitu. Kurang rasa wah aja gitu, karena ya satu episod saja gitu, jadi kurang lah gitu. Kalau misalnya Boka dijadikan final boss, lumayan tuh gitu. Tak salah Langgo gitu. Tapi kalau Boka lumayan gitu, karena ya Boka secara mindset villain dia tu unik gitu ya. Aku pun cukup suka gitu. Jadi itu kalau dia kalau tak salah waktu muncul tu dia episod berapa ya Emezugumi itu 48 ya 48 gitu. Itu niat banget gitu sampai udah langsung tarik banyak manusia gitu. Itu idea yang paling gila lah gitu. Bayangkan gitu, tak terfikirkan gitu. Tapi ya gitulah, Boka mati cepat sangat gitu. Ya udahlah, kita tak boleh berharap banyak gitu. Komen aku pasal final episode Kamen Gabu ni ya satu kata daripada aku ya kurang. Biasa aja dan kurang. Lebih ke kurang sih gitu daripada biasa gitu. Jadi ya jujur untuk battle antara Shoma dan Langgo itu keren gitu. Dimana itu sampai tukar-tukar form gitu, sampai aku hampir tergelak gitu waktu Chokodon ya. Chokodon form keluar tembak gitu, enggak ada efek langsung, itu sampai aku tergelak gitu. Jadi itulah sedikit menghimbau gitu form Gabu gitu. Itu keren gitu, itu mantap lah gitu. Aku sampai suka gitu Kamen Gabu ni ya. Tapi agak sayang juga final episode-nya gitu. Dan ya gitu kan.
ditutup dengan popping gumi finish yang biasa aja. Padahal pose kuda-kuda je dah bagus gitu ya. Yang gimana ya, itu aku lumayan suka sampai aku tiru banyak kali gitu. Jangan komplain juga sih, aku memang suka tiru gitu. Jadi kalau boleh jujur gitu, final battle-nya awal yang bagus, pertengahan yang lumayan gitu, ditutup dengan akhir yang kurang gitu. Ya 50-50 lah gitu, lumayan lah gitu. Lepas tu untuk final battle antara Hantu lawan Jeep dan Cheetah pula, Jeep dengan Lizelle gitu kan, itu lumayan aku suka juga sih. Sampai aku makan. Itu puas banget gitu, puas gila aku macam lepas tu Hantu laga 2 ekor tu pergi tanduk gitu. Wah, perfect Hantu gitu. Hantu seorang aja boleh solo gitu 2 ekor ni. Dan untuk karakter Lakia, susah nak katakan. Kalau aku sih lebih ke Lakia tu ya, memang ya pure Granuto kan. Jadi kalau boleh katakan, kalau lu buat dosa gitu kan ya, lu buat kesalahan ya, pasti lu pegang gitu. Lu kalau nak tobat ya, lu pegang kesalahan lu sampai lu mampus gitu. Nah gitu. Nah, si Lakia ni kan ambil keputusan untuk hancurkan pintu-pintu gitu, portal yang boleh pindahkan orang-orang Granuto ke dunia manusia gitu ya. Udah gitu. Jadi menurut aku gitu kan, sebenarnya dia kalau misalnya takut gitu ada orang-orang yang pihak atasan gitu kan. Kalau ni pendapatku, kalau misalnya Lakia kan tahu kan sebetulnya Boka udah tahu pintunya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada orang lain gitu kan, atau Granuto lain yang levelnya setanding dengan Boka gitu kan, yang udah jadi presiden tu, tiba-tiba jumpa dengan pintu tu, bencana besar juga nanti. Jadi sebenarnya bukanlah ke-urgent, tapi untuk konsekuensi kepada masa depan gitu ya, risiko kepada masa depan. Jadi ya Lakia mungkin udah mempertimbangkan gitu. Kalau dia tak dapat balik ke dunia manusia pun ya tak salah gitu, asalkan dia dunia manusia tu ya aman sejahtera gitu kan. Nah gitu. Kalau pendapatku sih macam tu gitu. Soalnya gitu, kalau misalnya si founder Storm Company saja boleh jumpa gitu pintu tu kan, tidak kemungkinan besar orang lain pun boleh jumpa gitu. Itu founder aja gitu, levelnya taklah selevel presiden gitu, tapi udah jumpa pintu-pintu tu. Kalau itu daripada sudut perspektif aku gitu sebenarnya ya begitulah gitu, ada positifnya. Tapi kalau secara tu ya mungkin agak maksa, tapi agak kesian juga sih. Lakia udah tanggung beban yang besar gitu ya. Lepas tu untuk ending, time skip 3 bulan setelahnya itu lumayan sih sebenarnya gitu, cuma ya agak kurang sedikit gitu. Lagi-lagi untuk Shoma yang karakternya itu dengan Masaru Inoue. Ini kok jadi ingat Masahiro Inoue. Ya, Masaru Inoue gitu, itu pak ciknya sendiri gitu. Walaupun Shoma tak beritahu ke Masaru Inoue pasal maknya itu adalah adiknya gitu kan. Mak Shoma itu adalah adiknya Masaru Inoue. Sebenarnya dia tuh udah tahu gitu. Ini daripada opini aku gitu. Dia tuh udah tahu. Cuma dia tuh macam kesian pada Shoma gitu kan. Shoma kan dah tak ada mak gitu kan. Ya udah gak ada ya. Itulah maknya Shoma itu sendiri gitu. Jadi ya dia pun pilih, walaupun aku tahu dan aku bersedia, ya udah gitu, aku biarkanlah Shoma untuk bertenang gitu ya. Sebab daripada kata-kata dia saja ketika dia makan cupcake-nya Shoma gitu, dia pasti walaupun apa yang Shoma buat, dia pasti akan kata sedap. Jadi gitulah. Itu dah jadi hint bagi aku lah, di mata aku, kalau si Masaru Inoue ni udah tahu Shoma tu anak buah dia gitu. Jadi ya itu. Cuma dia pilih untuk diam dulu. Kalau misalnya Shoma udah buat keputusan untuk bagi tahu, ya itu, dan responnya si Masaru Inoue ya adalah semacam ya aku dah tahu lah. Sebenarnya gitu ya.
it's fine gitu, karena aku dah beragak gitu kan ni, aku dah beragak daripada kata-kata dia ke Shoma gitu pasal cupcake-nya gitu ya gitu. Jadi kalau boleh jujur, lepas tu untuk ya pertemuan antara Shoma dan Baku, ini agak bangung sikit sebenarnya. Boleh pula si Baku kena sambal peti dengan UFO gitu kan. Aduh. Ini kalau kat Zetsu nanti dia dapat sial yang melampau akal sihat manusia, itu jadikan bahan lawak gitu. Ya kita tak tahu. Kita tak tahu Yuya ni macam mana gitu, kerana ya aku ada skeptis gitu untuk karakter dia. untuk Yuya ni ya maklum lah kita, dia memang dia cool di dunia mimpi tapi dia agak sial di dunia yang nyata. Ya begitulah. Jadi kalau boleh aku conclude semuanya gitu kan, Kamen Rider Gabu ni betul-betul bagus, luar biasa gitu kan. Seriesnya gitu mantap jiwa gitu. Secara development karakter dan development karakter, realistik hubungan antara karakter sama karakter pun bagus gitu. Itu buat aku terharu gitu. Jadi itu jadi kelebihan untuk Kamen Rider Gabu ni itu sendiri. Jadi skor aku untuk Kamen Rider Gabu ni adalah 8.9. Kamen Rider Gabu aku beri 8.9. Lebih tinggi daripada seri-seri mana-mana langsung gitu. Tapi kalau jujur, final arc Saber is the best. Aku boleh jujur. Kalau aku comparison final arc antara Gabu dengan Saber lebih menang gitu kan. Nanti mungkin aku akan bahas lah gitu. Next lah aku bahas pasal hal tu gitu. Jadi itu je lah pendapat aku pasal Kamen Rider Gabu ni. Okay? Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. Harap korang suka. Jadi itulah dia pendapat dan komen aku pasal Kamen Rider Gabu yang telah tamat gitu. Jadi kalau boleh jujur, Kamen Rider Gabu ni secara story memang kompleks. Lepas tu pendalaman karakter tu lumayan bagus gitu kan. Lepas tu secara percakapan diorang bila berbual dalam satu hal pun itu bagus banget gitu dan betul realistik gitu. Jadi aku memang suka Kamen Rider Gabu ni daripada segi tu. Jadi nyaman lah gitu nonton satu tahun dengan eksekusi yang bagus macam ni gitu. Jadi berharap Kamen Rider Super boleh buat hal yang sama, tapi takkan berharap tinggi sih. Jadi dan skor aku yang tetap sama, iaitu 8.9 gitu. Jadi itu skor yang cukup tinggi untuk Rider Rewa yang sekarang gitu. Jadi ya lah. Jadi itu saja untuk video kali ni. Harap korang suka. Jadi kalau korang suka, jangan lupa like, komen dan share, dan juga subscribe channel ni sampai 1000 subscriber. Okay guys, sampai jumpa di next video guys. Bye bye. Ciao. Henshin.